Halo anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu lesson 12 atau lesson 12. Silahkan untuk dibuka buku kalian halaman 100. Oke, pada halaman 100 kita akan simak bersama-sama beberapa kalimat. Kalimat-kalimat yang ada di sini menggunakan belongs dan belong, yang artinya adalah milik. Ya, mari kita simak bersama-sama. The dress belongs to my mother. The hat belongs to Andy. The shirt belongs to my brother. Kita lihat kalimat yang sebelah kanan. It doesn't belong to me. It doesn't belong to Budi. It doesn't belong to my father. Apa bedanya kalimat-kalimat ini? Kalimat-kalimat yang sebelah kiri, ya, yang menggunakan belongs, itu adalah kalimat yang menyatakan milik, tetapi jumlah bendanya hanya ada satu. The dress, the hat, the shirt. Jumlah bendanya hanya ada satu sehingga menggunakan belongs. Ya, belong plus s, belongs. Lalu yang sebelah kanan, it doesn't belong to me. It di sini adalah benda yang jumlahnya satu. Kata ganti benda yang jumlahnya satu. It doesn't belong to me. Ini tidak atau ini bukan milikku. Ya, it doesn't belong. Ini tidak milikku atau bukan milikku. Sekali lagi, it itu mengganti kata benda yang jumlahnya satu. Kalau kalimat nomor 1 itu it menggantikan the dress. Nomor 2, it doesn't belong to Budi. It di sini menggantikan the hat. Ya. Di kalimat sampingnya disebutkan the hat belongs to Andy. Jadi, topi itu milik Andi. Sehingga kalimat negatifnya it doesn't belong to Budi. Itu bukan milik Budi. Ya. Lalu kalimat yang ketiga, it di sini menggantikan the shirt. Kalimatnya the shirt belongs to my brother, ya. Baju hem itu milik saudara laki-lakiku. Lalu kalimat negatifnya it doesn't belong to my father. It itu sama dengan the shirt. It doesn't belong to my father. Itu bukan milik ayahku. Karena tadi kalimatnya adalah milik saudara laki-lakiku. Ya, entah kakak, entah adik. Lalu kita lihat bagian kalimat selanjutnya. The shirts belong to Dina. Ya, the shirt di sini ada lebih dari satu kaos, ya. The shirts ada s di belakang, jadi kaosnya lebih dari satu. Lalu ditambah belong, belongnya tanpa s karena bendanya lebih dari satu. The shirts belong to Dina. Next, the cap, t-shirt, and shawl belong to me. Ada 3 benda. Ada cap, ada t-shirt, ada shawl. Belong to me. Bendanya lebih dari satu menggunakan belong. Lalu, the shoes belong to my father. Ya, shoes itu selalu lebih dari satu. Ya, karena sepatu itu sepasang, jadi lebih dari satu. Maka the shoes sudah ada s-nya di sana. Belong to my father. Ya, menggunakan belong tanpa s. Lalu kita lihat kalimat yang sebelah kanan, kalimat negatifnya. They di sini menggantikan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kalimat pertama, the t-shirts diganti they. Kalimat yang kedua, the cap, t-shirt, and shawl diganti dengan they.
Lalu kalimat yang ketiga, the shoes, diganti dengan they. Ya, they don't belong to Mira. They don't belong to you. They don't belong to my brother. Oke anak-anak, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan halaman 100E. Oh maaf, 100B ya. Writing. Di sana ada 10 kalimat. Kalian hanya diminta untuk mengisi dengan belongs atau belong. Ya. Tinggal dilihat subjeknya, subjek kalimatnya itu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya 1, gunakan belongs. Kalau jumlahnya lebih dari 1, gunakan belong. Mudah ya. Oke, silahkan nanti dikerjakan. Sekarang kita lihat halaman 101D. Reading. Kita akan menyimak bacaan bersama-sama. Kimono, a Japanese traditional cloth. A kimono is Japanese traditional clothing. It is worn by women, men, and children on special occasions such as wedding, tea ceremonies, and other very formal occasions. They generally wear kimonos with traditional footwear and split-toe socks. Lalu silakan untuk menjawab beberapa pertanyaan di halaman 101E. Jawabannya ditulis di buku tulis atau kertas berlogo. Pertanyaannya, where do the people in the picture come from? Dijawab, the people in the picture come from bla 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 bla. Silahkan untuk dilanjutkan untuk mengisi. Nomor 2, what are they wearing? Jawabnya, they are wearing bla 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 bla. Number 3, on what occasions do they wear kimonos? Jawabnya, they wear kimonos on bla 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 bla. Silakan jawabannya untuk dicari pada bacaan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Sekarang kita lihat halaman 102. Note. Di sana ada 3 jenis kalimat ya, affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Untuk membuat kalimat dengan menggunakan belong to atau belongs to, rumusnya adalah untuk afirmatif itu kalimat positif ya. The skirts atau they itu untuk subjek yang jumlahnya lebih dari 1, plus belong to tanpa s. Lalu tinggal tambahkan objeknya, you, her, atau your sister, atau Mira. Lalu untuk subjek yang hanya 1, the skirt atau it, ditambahkan belongs to. Lalu ditambahkan objeknya. Untuk kalimat negatif, jumlah benda yang lebih dari 1 diberi kata bantu don't. Jumlah benda yang hanya 1 diberi kata bantu doesn't atau does not. Lalu tidak ada yang menggunakan belongs to. Semuanya menggunakan belong to tanpa s. Ya, Nana. Untuk kalimat negatifnya, the skirts don't belong to you. It doesn't belong to Mira. Contohnya seperti itu. Lalu untuk interrogative sentence, itu kata bantu do dan does tetap digunakan. Do untuk membantu kalimat yang subjeknya itu lebih dari 1, does untuk membantu kalimat yang subjeknya hanya 1. Hanya do dan does diletakkan di awal kalimat, lalu subjek, apakah subjeknya itu lebih dari 1 atau hanya 1, lalu ditambah belong to, lalu ditambah objek, lalu tanda tanya. Ya, contoh. Do they belong to you? Atau does it belong to Mira? Lalu jawabannya bisa positif, bisa negatif. Kalau kenyataannya atau
gambarnya atau kenyataannya sesuai dengan pertanyaan, dijawab yes. Kalau tidak sesuai, dijawab no. Bisa yes they do, yes it does, atau no they don't, no it doesn't. Oke, supaya lebih jelas nanti bisa diulang-ulang lagi rekaman ini sehingga kalian bisa lebih jelas lagi memahaminya. Sekarang kita lihat halaman 103 F, writing. Di sana ada 5 pertanyaan. Do these books belong to Nanny? Sudah ada kata bantunya yes atau no. Silakan nanti dijawab dengan yes atau no sesuai dengan permintaan yang ada di buku. Lalu untuk kelanjutannya silakan dilihat subjek dari kalimatnya. Apakah kalimatnya itu subjeknya satu atau lebih dari satu? Lalu silahkan tuliskan jawaban yang sesuai. Ya, jelas ya anak-anak? Lalu sekarang kita lihat halaman 103G. Ada kalimat acak di sana. Silahkan untuk membuat menjadi kalimat yang tepat. Silahkan nanti dikerjakan. Tugas selanjutnya adalah kita lihat halaman 104 terlebih dahulu. Di sana kita belajar expressing surprise, ya, mengekspresikan keterkejutan atau kejutan, ya. We can use interjection to express surprise. Ya, kita kalau mau terkejut itu kita punya ungkapan-ungkapan tersendiri. Oh dear, hey, ya seperti itu. Yang ada di buku kalian itu ada 3 contoh. Oh, I've won. Oh dear, does it hurt? Hey, you're here. Ya, itu mengekspresikan keterkejutan. Silakan kalian mengerjakan halaman 105. Ada 4 pertanyaan di sana, ada percakapan yang perlu dilengkapi. Silakan untuk memilih jawaban yang paling tepat dari gambar yang ada di sana dan percakapan yang harus dilengkapi. Silakan memilih jawabannya. Tugas yang terakhir halaman 106J. Reading, silakan dibaca nanti readingnya. Lalu jawab pertanyaannya berdasarkan teks yang ada di halaman tersebut.